Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anak, insyaallah ta'ala pada video kali ini kita akan belajar kembali masih di dalam pelajaran Aqidah Akhlak kelas 7. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-6 yang berjudul ketaatan dan muraqabah. Dan di dalam bab yang ke-6 ini terdapat 3 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Pertama, yaitu memahami hakikat muraqabah dalam kehidupan seorang muslim. Kedua, menunjukkan perilaku ihsan dalam beribadah dengan menghadirkan muraqabah. Dan yang ketiga, menjelaskan beberapa kewajiban sebagai cerminan dari bentuk muraqabah. Kemudian kita masuk pada kompetensi dasar yang pertama, bagian A, yaitu pengertian dari muraqabah. Apa sih yang disebut dengan muraqabah itu? Maka muraqabah itu berasal dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan. Nah, di sini ada artinya adalah memperhatikan dan mengawasi. Adapun secara istilah, muraqabah adalah keyakinan seorang hamba bahwa dirinya selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara lahir maupun secara batin. Dan sifat muraqabah itu merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, bahwa Allah itu Maha melihat, bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui seluruh tingkah laku hamba-hambanya, baik ketika dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan ramai. Dan sifat muraqabah itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu dari sisi hamba. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mengawasi, Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu ucapan, perbuatan ataupun sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi yang kedua, yaitu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa Allah itu memiliki sifat, yaitu Maha mengetahui, Maha mengawasi dan Maha melihat seluruh gerak-gerik setiap hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian masuk pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu muraqabah dalam kehidupan seorang muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa adanya pengetahuan atau tanpa adanya pengawasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Bahkan Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu mengawasi ikan yang ada di laut, mengawasi daun yang jatuh. Allah jelaskan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59. Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah mengetahui semua kunci-kunci perkara gaib yang tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang terjadi di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah setangkai daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin.
dan tidaklah sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Berarti di dalam ayat ini menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha melihat, ya, pengetahuannya luas, saking luasnya mengetahui ikan yang bercanda di dalam lautan, ataupun daun yang jatuh, Allah mengetahuinya, yang mana manusia tidak akan mampu menghitung daun yang jatuh dari pohonnya, tetapi Allah mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla wajib memahami dan meyakini bahwa Allah memperhatikan dan mengawasi kita semua. Maka harus timbul dalam diri kita sifat muraqabah atau sifat ihsan. Ya, apa itu sifat ihsan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa sikap ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah sifat ihsan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apabila kita menumbuhkan sifat ihsan dalam diri kita, maka secara otomatis akan timbul sifat muraqabah di dalam diri kita, yaitu ketika kita beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sifat ihsan. Lantas bagaimana, ya, cara untuk menghadirkan sifat muraqabah, ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada kita? Maka ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu adalah dengan menjaga perbuatan dari hal-hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina takum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Maksudnya ketika engkau salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat perubahan gerakan badanmu di dalam di antara orang-orang yang sujud. Anak-anak yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, ya, Allah menjelaskan dua cara agar seseorang dapat beramal dan mentaatinya dengan baik. Yang pertama ini bagian A, yaitu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Ya, bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua yaitu menghadirkan sifat muraqabah di dalam hati kita. Menghadirkan sifat muraqabah di dalam hati kita. Apabila kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan lahir kesungguhan dalam beramal dan motivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian, ya, cara yang kedua yaitu adalah menjaga ucapan dari hal-hal yang dilarang. Kalau tadi yang pertama itu menjaga perbuatan, ya, menjaga perbuatan, dan sekarang menjaga ucapan dari hal-hal yang terlarang. Kenapa? Karena tidaklah satu kata yang keluar dari lisan kita itu kecuali malaikat mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan
ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat apa yang kita ucapkan, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Berarti ini menunjukkan, ya, perintah agar kita berkata baik, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ya. Kalau lisan kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, maka sebaiknya lisan kita diam. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, agar tumbuh sifat muraqabah adalah menjaga hati, ya. Menjaga hati, ya. Pernahkah kita bertanya, ya, pernahkah kita mengoreksi apa yang ada di dalam hati kita? Pernahkah kita melakukan suatu perbuatan karena ingin disanjung atau dipuji orang lain? Pernahkah kita mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada teman, orang tua, dan yang lainnya? Apakah pernah kita melakukan suatu ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin, ya, sulit dijawab, ya. Kenapa? Karena tidak terlihat, ya, berada di dalam hati seseorang yang tidak ada yang bisa melihatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua, ya. Ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, ya, itu Allah mengetahuinya. Untuk siapa ibadah kita arahkan, itu Allah tahu. Kebaikan yang pernah kita lakukan itu motivasinya karena apa? Ya, untuk dipuji, apa benar ikhlas? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam surat Qaf ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Artinya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Semuanya Allah tahu, ya. Tidak ada yang bisa ditutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha melihat dan maha luas pengetahuannya. Itulah yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.